Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman sekalian, tidak seorang pun kita yang hidup di dunia ini melainkan mendambakan kebahagiaan. Karena inilah fitrah dari setiap manusia, bahwa keamanan, kenyamanan, kenikmatan menjadi sebuah cita-cita selama dia hidup dalam kehidupan ini. Bahkan cita-cita tertinggi seorang hamba Allah yang hidup di dunia ini, yakni kebahagiaan itu akan ditingkatkan, dimaksimalkan saat mereka bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh. Dan itulah puncak kebahagiaan. Akan tetapi tentunya banyak teori-teori kebahagiaan dari berbagai macam pendekatan atau sudut pandang. Maka seorang mukmin tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali tatkala dia menjadi hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengabdi secara totalitas, bahwa tidak ada tujuan dari diciptakannya, tidak ada tujuan dari kehidupan yang saat ini dia jalani kecuali dengan menghamba kepada Allah Jalla wa'ala secara ikhlas, murni. Itulah tujuan dari tauhid, agar kita betul-betul kelak mendapatkan kenikmatan yang abadi tatkala Allah Jalla wa'ala memberikan ridhonya kepada hamba-hambanya. Maka sejak di dunia ini, seorang yang beriman, dia harus mulai membangun apa sebab-sebab kebahagiaan itu untuk memperoleh kebahagiaan yang kekal abadi. Maka doa yang kita ucapkan setiap saat dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar merupakan dua dimensi kebahagiaan saat kita hidup di dunia dan hidup kelak di akhirat. Bahagia di dunia tatkala kita menjadi hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala, mentauhidkannya, jauh dari syirik, jauh dari kufur, jauh dari kedurhakaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Jalla wa'ala akan menurunkan kebahagiaan itu di dalam hatinya, di dalam relung jiwanya, sehingga akan berimbas kepada jasad yang memang saat ini mau tidak mau dia hidup dengan dua hal tersebut, antara ruh dan jasad, yang nanti Allah akan memisahnya tatkala berada di alam barzah. Ini pun kita juga berharap mendapatkan kebahagiaan di awal pertama kali kita memasuki kehidupan akhirat, yaitu alamul barzah. Karena kalau kita sudah mendapatkannya di awal kehidupan akhirat di alam barzah, fa insyaallah kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan setelahnya. Nabi SAW bersabda, Innal qabra
awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu adalah terminal pertama kehidupan akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Maka barang siapa yang selamat dari alam barzah ini, mendapatkan keselamatan di terminal pertama alam akhirat tersebut, maka masa-masa dan waktu sesudahnya akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Sebaliknya, waman lam yanju, kata Nabi, siapa yang tidak selamat dari alam barzah atau alam kubur ini, fama ba'dahu asyaddu min, maka masa sesudahnya akan lebih berat, akan dihadapi dengan penuh penderitaan. Maka saat-saat sesudah itu merupakan yakni sesuatu yang sangat dahsyat akan dihadapi dalam perjalanan yang panjangnya menuju kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kebahagiaan di dunia ini sudah dimulai, yakni dengan ilmu dan amal saleh. Tidak ada kebahagiaan di dunia melainkan tatkala seorang itu mengabdi kepada Allah dengan dasar ilmu yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada kebahagiaan seorang manusia tatkala dia hidup di dunia melainkan dengan cara dia menjalani hidupnya dengan panduan Sang Pencipta yang menciptakan dirinya, yang mengatur dirinya, yang memberikan rizkinya. Maka dengan panduan itulah dia berjalan di muka bumi ini dengan tujuan yang jelas. Karena tidak ada tujuan yang jelas kecuali kehidupan akhirat. Kata Allah Jalla wa'ala, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dan carilah kehidupan akhirat, yaitu dengan fasilitas yang Allah telah berikan kepada kalian. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kalian lupa nasibmu di dunia ini. Wala fa'ahsin kama ahsanallah. Fa'ahsin kama ahsanallahu ilaik, kata Allah. Dan berbuat ihsanlah, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ard. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka orang-orang yang berbuat ihsan, mereka tidak lain adalah orang-orang yang mendapatkan panduan, yakni mengikuti jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, yang merupakan jalan para nabi, para rasul, orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Mereka itulah orang-orang yang diberikan oleh Allah kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia. Bukan dengan harta yang mereka miliki. Para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang soleh. Mereka diberi kebahagiaan karena ilmu dan amal yang dikerjakan berdasarkan ilmu tersebut. Itulah kebahagiaan. Sementara kadang kita memahami kebahagiaan itu dengan cukupnya fasilitas hidup, kemewahan duniawiyah. Padahal Nabi SAW tidaklah mendefinisikan kebahagiaan itu dengan banyaknya harta. Bukankah Nabi mengatakan laisal ghina an kathratil arad? Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda. Walakin ghina, akan tetapi kekayaan itu ghinan nafs, yaitu kekayaan jiwa. Kekayaan hati. Tatkala hati itu diisi dengan iman dan takwa. Diisi dengan ilmu dan amal. Karena letaknya keimanan dan ketakwaan itu yakni bersumber pada hati setiap diri kita. Maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan kebahagiaan itu kepada siapapun. Apakah dia besar atau kecil, laki atau perempuan, kaya ataupun miskin. Karena ternyata kebahagiaan itu
tidak tergantung dari itu semua, tapi tergantung pada hatinya. Tatkala hati itu berisi keimanan yang lurus, yang benar, kemudian terpancar, terrefleksi dalam bentuk amal soleh, yang amal itu didasarkan atas ilmu, maka saat itulah dia mendapatkan kebahagiaan. Tidak setiap nabi dibangkitkan oleh Allah dengan harta benda yang banyak. Tidak setiap nabi memiliki kekayaan sebagaimana Nabi Sulaiman, sebagaimana Nabi Yusuf. Tapi setiap nabi pasti diberikan oleh Allah Jalla wa'ala ilmu. Dan ilmu inilah yang merupakan sumber kebahagiaan. Dengan ilmu inilah kemudian amal perbuatannya terpelihara, terjaga, tertata, sampai dia menemui Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya, teman-teman sekalian, mari kita bersama dalam hidup ini selalu mengisi waktu demi waktu, hari demi hari ini dengan memupuk iman, mencari ilmu, dan setelah itu kemudian kita amalkan ilmu yang sudah kita dapatkan itu agar kita mendapatkan kebahagiaan. Dan sesudah itu tetaplah teguh pendirian, jangan berubah. Istiqomahlah di dalam iman, di dalam amal, di dalam ilmu, dan di dalam ketakwaan. Karena dengan istiqomah inilah Allah kelak akan memberikan nikmat di akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Kematian yang baik, husnul khatimah, adalah merupakan bekal dasar untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan tertinggi, yakni bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga sedikit nasihat khususnya untuk diri saya sendiri dan juga kepada siapa saja yang bisa mengambil dari nasihat ini, semoga Allah memudahkan kita semua untuk mendapatkan kebahagiaan dalam dua dimensi, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.